Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Denny Ardiansyah akan menjelaskan mengenai materi kelompok kami, yaitu Islam di Andalusia. Yaitu yang bagian pertama, yang bagian A, Islam di Andalusia. Masuknya Islam ke Andalusia tidak dapat dilepaskan dari upaya ekspansi besar-besaran yang dilakukan dinasti Umayyah ke wilayah barat, terutama pada masa Khalifah Al-Walid Ibnu Abd Al-Malik Al-Walid, Khalifah ke-6 yang memerintah tahun 86 sampai 96. Musa ibnu Nusair sebagai gubernur Afrika Utara telah menguasai Afrika bagian barat kecuali Sabtah yang berada di bawah kekuasaan Byzantium. Kerjasama yang ditawarkan Ratu Julian disambut baik oleh Musa ibnu Nusair. Akhirnya pasukan Islam mampu menguasai bagian barat sampai Andalusia. Pada tahun 92 Hijriah, Gubernur Musa ibnu Nusair mengutus Tariq ibnu Ziyad untuk melanjutkan penyerangan ke Andalusia dengan pasukan sebanyak 7.000 orang. Ekspedisi kedua ini mendarat di Bukit Karang, Gibraltar, Jabal Tariq, dalam pertempuran di suatu tempat yang bernama Bakah. Raja Roderick tewas. Tariq dan pasukannya terus menaklukkan kota-kota penting seperti Cordoba, Arsedonia, Malaga, Elvira, Granada, dan Toledo sebagai ibu kota kerajaan Visigoth. Dan untuk bagian B, perkembangan Islam di Andalusia, yaitu terbagi menjadi 6 periode. Yang periode pertama yaitu tahun 711 sampai 755 Masehi. Andalusia berada di bawah pemerintahan para wali yang diangkat oleh Khalifah Bani Umayyah yang berpusat di Damaskus. Selama masa ini terjadi 20 kali pergantian wali. Periode ini Islam di Andalusia belum masuki kegiatan pembangunan di bidang peradaban dan kebudayaan. Yang periode kedua yaitu pada tahun 755 sampai 912 Masehi, Andalusia berada di bawah pemerintahan seorang panglima atau gubernur yang bergelar amir, tapi tidak tunduk kepada pusat pemerintahan Islam Abbasiyah di Baghdad. Periode ini sampai periode keempat merupakan zaman dinasti Bani Umayyah kedua di Andalusia hingga tahun 1031, yakni berdirinya dinasti kecil Muluk al-Tawaif. Yang periode ketiga yaitu pada tahun 912 sampai 1012 Masehi, pemerintah Abd al-Rahman ketiga yang bergelar Al-Nasir lidinilah penegak agama Allah sampai munculnya raja-raja kelompok kecil yang dikenal dengan Muluk al-Tawaif masuk dalam periode ketiga. Pada periode ini Spanyol diperintah oleh penguasa yang bergelar khalifah. Dengan demikian, pada masa ini terdapat 2 khalifah Sunni di dunia Islam, Khalifah Abbasiyah di Baghdad dan Khalifah Umayyah di Spanyol. Yang periode keempat yaitu pada tahun 1013 sampai 1086 Masehi. Pada periode ini Spanyol terpecah menjadi lebih dari 30 negeri kecil di bawah pemerintahan raja-raja golongan atau Al-Muluk at-Tawaif, dengan antara lain berpusat di suatu kota seperti Seville,
Cordova, dan Toledo. Yang periode kelima yaitu pada tahun 1086 sampai 1248 Masehi. Walaupun terpecah dalam beberapa negara, pada periode kelima ini Spanyol Islam masih mempunyai suatu kekuatan yang dominan, yaitu dinasti Murabit. Lestari, saya akan melanjutkan presentasi dari Mas Dini. Yang C, kemajuan peradaban Islam di Andalusia. Yang pertama, bahasa Arab. Sebagai realisasi kebijakan Arabisasi atau pengarapan dinasti Umayyah dalam bidang bahasa, ilmu pengetahuan berkembang dengan perantara bahasa Arab. Masyarakat Andalusia Muslim maupun non-Muslim menerima dan mempelajari bahasa Arab. Oleh karena itu, lahirlah bahasa Arab diantaranya Ibnu Quruf, Ibnu Al-Hajj, Abu Hasan, Ibnu Asbur, Abu Hayyan, dan Ibnu Malik sebagai pengarang kitab Alfiyah. Yang kedua, tafsir. Para ahli di bidang tafsir Al-Quran antara lain Ibnu Atiyah dan Al-Qutubi. Kedua musafir itu menggunakan metode penulisan At-Tabari yang dikenal dengan tafsir bil Al-Maksur. Yang ketiga, hadis. Para ahli bidang hadis antara lain Ibnu Wadah, Ibnu Abdul Bai Al-Qadi, Ibnu Yahya Al-Laisi, Abdul Walid Al-Bai, Abdul Walid bin Rusdi, dan Abdul Asim yang menulis kitab Al-Tufah sebagai persembahan. 4. Fikih. Dalam bidang fikih dikenal Spanyol sebagai penganut mazhab Maliki. Mazhab ini di sana diperkenalkan oleh Ziyad bin Abdul Ar-Rahman. Hashim I adalah penyokong mazhab Maliki. Dia menghormati Imam Malik sebagai salah satu mazhab dari 4 mazhab fikih di kalangan Sunni. Dia mendorong para pencari ilmu agar melakukan perjalanan ke Madinah guna mempelajari ajaran-ajaran mazhab Malik. Kitab Al-Muwatta yang ditulis Imam Malik disalin dan disebarluaskan ke seluruh wilayah kekuasaannya. Yang kelima, tasawuf. Ilmuwan dalam bidang tasawuf adalah Muhyiddin bin Arabi yang dikenal dengan faham wahdatul wujud atau kesatuan wujud dan menghasilkan banyak karya tulis antara lain Al-Futuhat Al-Makkiyah atau Penaklukan Mekah. Yang keenam, filsafat. Dalam bidang filsafat, atas inisiatif Al-Hakam II pada tahun 961 sampai 976 Masehi, karya-karya ilmiah dan filosof diimpor dari timur dalam jumlah besar, sehingga Cordova dengan perpustakaan dan universitas-universitasnya mampu menyaingi Baghdad sebagai pusat utama ilmu pengetahuan di dunia Islam. Kedokteran. Andalusia mencapai kejayaan di bidang kedokteran dengan Cordova sebagai salah satu pusat aktivitas medis yang melahirkan beberapa ilmuwan terkemuka antara lain Ibnu Rushdi dengan karya besarnya kitab Al-Kulliyat fi At-Tib atau tentang filsafat dalam ilmu kedokteran. Yang kedelapan, pertanian. Andalusia sudah mengenal irigasi dan saluran-saluran air sehingga dapat membangun kebun-kebun tebu, kapas, padi, jeruk, anggur, dan sebagainya. Kemajuan dalam bidang pertanian membawa pada kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Yang kesembilan, musik dan seni. Dalam bidang musik dan kesenian khususnya seni suara, Spanyol Islam mempunyai kecemerlangan dengan tokohnya Al-Hasan bin Nafi yang dikenal sebagai Zariab. Yang ke-10, sastra. Ahli sastra terkenal seperti Ibnu Sayyidar Al-Andalusi. 11. Sejarah dan geografi. Dalam bidang sejarah dan geografi dikenal Ibnu Jubair dari Valencia pada tahun 1145 sampai 1228 Masehi, menulis tentang negeri-negeri musim Mediterania dan Sisilia. Ibnu Batutah dari Tangier pada tahun 1304 sampai 1377 Masehi. Yang ke-12, sains. Dalam bidang kedokteran dikenal Ahmad bin Ibas adalah ahli dalam bidang obat-obatan. Umi Al-Hasan binti Abi Ja'far adalah ahli kedokteran dari kalangan wanita. Yang ke-13, trigonometri. Ahli trigonometri ternama adalah Jabir ibnu Al-Aflah dari Seville. Pengantar risalah astronomnya ditulis oleh Islah Al-Majisti berisi tentang teori-teori trigonometri. Yang ke-14, anditote atau penawar racun. Ahli anditote ternama Al-Qafiqi dari Cordova telah menulis sebuah risalah terbaik menjelaskan tentang serum. Ahli geografi Al-Idrisi pun telah menguraikan 360 serum dalam sebuah karya dan juga memiliki makna penting dalam ilmu botani. Kemunduran dan kehancuran Islam di Andalusia.
Di sini saya akan menjelaskan faktor-faktor yang menyebabkan kemunduran dan kehancuran Islam di Andalusia. Yang pertama, konflik Islam dengan Kristen. Para penguasa Muslim tidak melakukan islaminasi secara sempurna. Mereka nampaknya merasa puas dengan hanya menagih upeti dari kerajaan-kerajaan Kristen taklukannya dan membiarkan mereka mempertahankan hukum dan adat mereka, termasuk posisi hierarki tradisional dengan syarat tidak melakukan perlawanan bersenjata. Yang kedua, tidak adanya ideologi pemersatu. Pada dasarnya, para mualaf semestinya diperlakukan sama sebagai orang Muslim yang sederajat. Namun di Spanyol, sebagaimana politik yang dijalankan Bani Umayyah di Damaskus, orang Arab tidak pernah mau menerima orang Islam pribumi, setidaknya sampai abad ke-10 Masehi. Mereka masih memberikan istilah iba dan mu'alladun kepada para mualaf yang merupakan suatu ungkapan yang merendahkan. Yang ketiga, kesulitan ekonomi. Di paruh kedua masa Islam di Spanyol, para penguasa membangun kota dan mengembangkan ilmu pengetahuan dengan sangat serius, sehingga lalai membina perekonomian. Yang keempat, tidak jelasnya sistem peralihan kekuasaan. Hal ini menyebabkan perebutan kekuasaan di antara ahli waris. Karena inilah kekuasaan Bani Umayyah runtuh dan Muluk al-Tawaif muncul. Yang kelima, keterpencilan. Andalusia letaknya terpencil dari dunia Islam yang lain, sehingga selalu berjuang sendiri tanpa bantuan dari negara Islam lainnya kecuali dari Afrika Utara. Oleh karena itu, tidak ada kekuatan alternatif yang mampu membendung kebangkitan Kristen di sana. Dan presentasi dari kelompok 5, saya dan Mas ini. Jika ada kurang lebihnya, mohon dikoreksi, dan jika ada yang belum paham bisa ditanyakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.